Hari ini ulun berada di Pasar Induk Sentra Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apa yang menarik dari semua ini? Hari ini di tahun 2025, BOT atau Bill Operation Transfer sebenarnya dari kerjasama pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT Giri itu selesai. Nah, selesainya itu artinya pemerintah kota bisa melakukan kerjasama kembali ataukah mengambil alih operasional pasar ini. 25 tahun yang telah lalu, saya berada di sini dengan almarhum Sopyan Arpan. Wali kota yang ternyata berpulang lebih cepat di masa jabatannya, beliau meninggal dunia. Saya berdiri di sekitar sini 25 tahun yang telah lewat. Masih terngiang, rasanya di kepala, masih terlihat di pelupuk mata, saya berdiri dengan almarhum Sopyan Arpan. Pada saat itu, saya masih berdebat dengan beliau. Apa yang menjadi perdebatan itu? Di tanah luas 4,5 hektar di sentra Antasari ini adalah pindahan daripada pasar pagi. Pedagang-pedagang pasar pagi yang sekarang ditempati oleh Mitra Plaza itu dipindahkan ke sini. Perdebatan saya pada saat itu dikala saya masih muda. 25 tahun yang telah lewat. Saya protes dengan almarhum Sopyan Arpan. Apa yang saya protes? Jumlah toko yang terlalu besar. Pada saat itu saya menyampaikan kepada almarhum, kalau misalnya di satu tempat 400 toko, Anda jangan bikin beribu-ribu toko. Karena apa? Itu akan mematikan pedagang-pedagang lama. Akan membuka investor baru. Akan membuat persaingan itu lebih tajam. Dan akhirnya orang-orang yang dulu berada di pasar itu tidak terayomi. Itu yang saya protes dengan almarhum Sopyan Arpan. Ada 5.134 yang terdata di toko sini. Pada saat itu banyak sekali titipan-titipan pejabat. Titipan-titipan pengusaha. Sehingga toko itu menjadi liar. Nah, setelah saya berdebat dengan almarhum Sopyan Arpan tentang jumlah toko, saya juga memprotes tentang sebuah pembangunan. Di dalam pembangunan pasar, Anda tidak bisa hanya berpikir atau mendasarkan kepada konsultan semata-mata. Ada kearifan lokal yang harus dibangun. Lalu kita melihat juga perilaku. Kearifan lokal itu saya sebut adalah sebuah perilaku orang ketika berbelanja, ketika misalnya berada di pasar. Sebuah pasar, kalau seperti ini dilakukan konstruksinya pada saat itu, saya sampaikan bahwasanya yang paling ujung akan menjadi tertutup. Maka saya menyarankan pada saat itu adalah semua akses untuk masuk itu paling tidak di 4 penjuru tangga. 1. Kedua, pencahayaan juga saya minta agar lebih optimal. Karena kita harus mengandalkan juga pencahayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengandalkan listrik. Ketiga adalah sirkulasi udara. Karena pasar itu rata-rata dikunjungi banyak orang, maka tentunya sirkulasi udaranya harus menjadi lebih baik. Agar tidak bau. Agar orang berbelanja nyaman. Itu yang saya protes dengan almarhum pada saat itu. Tapi karena memang kekuasaan itu selalu identik dengan kehendaknya sendiri, tidak terlalu bersandar pada orang lain, maka pasar ini dibangun. Dengan banyaknya toko, akhirnya banyak juga sekarang. Saya mungkin tidak ke dalam karena akan terlalu lama jalannya. Tapi yang jelas, banyak sekali toko-toko kosong, banyak sekali kekumuhan di dalam, lalu banyak juga toko-toko liar. Mengapa setiap pembangunan pasar selalu ada toko-toko liar di depannya? Ada berbagai alasan. Pertama adalah tentunya korup. Oknum-oknum ini bermain di toko-toko yang tidak terhitung. Karena dengan tidak terhitung, maka mereka bisa memungut uang luaran untuk mereka kelola. Itu yang paling utama, yang pertama. Sehingga kekumuhan itu berlangsung. Yang kedua adalah orang yang memang tidak memiliki kemampuan. Lalu menggunakan kesempatan itu di luar. Akhirnya apa? Toko orang yang di luar menjadi tertutup oleh kaki lima itu. Padahal kalau diatur dengan baik, itu lebih baik gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kalau memang ingin memuliakan daripada warganya. Saya mengamati 2 periode. Periode selanjutnya, ini seperti tidak tersentuh. Bahkan ada yang tadi tanahnya segini. Di atas porselen, kurang lebih 3 cm tanah
buruknya artinya itu tidak pernah dibersihkan sama sekali. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak menyalahkan masa lalu, ataupun pemerintah yang karena ini BOT dengan pihak lain, lalu dia hanya sekedar, oh itu urusan daripada perusahaan, bukan urusan kita. Bukan seperti itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin walaupun BOT, tapi tentang kebersihannya, tentang parkirnya, tentang kekumuhannya, itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Makanya kalau membangun pasar, banyak aspek yang harus diperhitungkan. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini, kalau aparat penegak hukum mau sedikit bersusah payah, ini gampang sekali menyasarnya. Menyasar bukan untuk menangkap orang, tapi untuk memperbaiki keadaan. Bahwasanya korupsi itu ada di mana-mana. Bisa di bawah di parkir, bisa di toko, bisa di lampu, bisa di ledeng, atau dimanapun. Semua otak itu lebih banyak otak-otak korup. Makanya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang membuka semua akses yang bisa diketahui oleh umum, sehingga pertanggungjawabannya itu lebih konkret. Jangan ketika Anda berkuasa, lalu Anda merasa APBD itu milik Anda. Atau ketika kita mengkritik pemerintah, jangan merasa orang-orang yang membela pemerintah itu kita merecoki pemerintah. Duit rakyat itu adalah hak yang harus kita perjuangkan. Pemerintah itu hanya mengelola duit rakyat. Nah sekarang dengan berakhirnya masa BOT dengan PT Giri, maka pemerintahnya harusnya masuk. Betul-betul menata kembali kota ini menjadi lebih baik.